Siap berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Hadir. Adnina hadir. Oleh Mustika hadir. Ibrahim Rondo. Irsyad Hadir Kak. Jelita hadir Kak. Juliana hadir Kak. Mati Apa? Isi Pak. Isi dalam pembilang keras. Marcel Hadir Kak. Masrawati Muhammad Ibnu Mustafa Hadir. Murawiyah hadir. Sekarang kita masuk ke puisi dengan logika berpikir. Dan tahu maksudnya itu memahami dan menilai puisi tidak hanya perasaan, tetapi juga berpikir dengan yang masuk akal. Dari sini bisa dipahami. Ya kan? Jadi kalau kita itu mengapresiasi puisi, kita harus memahami makna kata-kata dari puisi tersebut. Untuk itu mencari tema atau pesan yang ingin disampaikan penyair. Yang ketiga itu melihat hubungan antar bait atau majas. Yang keempat itu kita menyimpulkan puisi dengan logis. Sampai sini bisa dipahami? Yang puisi. Puisi adalah terbentuk dalam suatu karya sastra yang disusun dalam rangka indah, menarik, yang bersifat imajinatif. Unsur-unsurnya ada berapa? Ada 8. Sebutkan Dika. Tema, rasa, amanat, nada, dari bahasa, rima, grafi, imajinatif. Jadi kita masuk ke tugas. Bagi dulu kelompok. Enggak, tapi itu Bu. Ini dasar kesalahan. Itu. Sila Bu. Mulai dari itu sampai tadi. Dua, tiga. Tiga. 1, 2, 3. Ya, 1 kan? 3, 4. 1. 2, 3, 4. Silakan guys. 1 lagi. 3 kita. Ini kan sedikit nih. 1. 2. 4. Aduh. Ya. 4 boleh lagi. Udah Kak. Ya, untuk sesuai yang keyakinan
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok angkat ingin bacakan tugas kelompok yang beranggotakan 6 orang yang bernama Uswa Zema Batan yang memiliki jiwa yang sangat murni, tidak jiwa yang sangat murni, tidak meskipun hidup dalam kemiskinan. Pesan sederhana dari puisi ini, pesannya adalah kemurnian hati dan kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kekayaan atau keadaan hidup. Serta kita harus menghargai keberadaan orang lain yang hidup sederhana namun memiliki jiwa yang indah. Terima kasih. Aplaus untuk teman-teman. Pertama saya Ramadhani, Ibnu, Fadila, Mida, Riki, saya sendiri. Satu, di sini menceritakan cerita tentang siapa. Ini bercerita tentang garis kemiskinan yang hidupnya miskin dan menderita. Dua, bagaimana keadaan gadis dalam miskin. Keadaan gadis itu sangat menjadikan miskin, lemah dan akhirnya penuh penderitaan. Tiga, apa yang dilakukan gadis tersebut. Gadis tersebut meminta-minta dan menjalani hidup dengan usaha. Apa pesan sederhana dari puisi ini? Kita harus peduli membantu dan memiliki rasa belas kasihan kepada orang yang miskin dan orang yang menderita. 5. Tuliskan kesimpulan puisi ini. Kesimpulan puisi ini menggambarkan kehidupan seorang gadis kecil dan menderita yang hidupnya dalam kemiskinan. Penyair itulah tadi jawaban dari kelompok 1 cair oleh Hidayat Assalamualaikum. Puisi ini bercerita tentang siapa? Seorang gadis kecil pengemis yang meminta-minta di jalan. Nomor 2. Bagaimana keadaan gadis dalam puisi? Keadaan gadis itu memprihatinkan. Nomor 3. Apa yang dilakukan gadis tersebut? Gadis itu meminta-minta uang atau makanan kepada orang-orang yang lewat. Nomor 4. Apa pesan sederhana dari puisi ini? Pesannya adalah agar kita punya rasa empati dan kepedulian terhadap orang miskin. Nomor 5. Tuliskan penderitaan orang lain. Jadi dari saya, kalau ada kurang dari lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya, dari seorang gadis kecil peminta-minta yang tinggal di bawah jembatan, kita bisa memahami bahwa meski hidup susah dan berjalan ke tempat kotor, hatinya tetap bersih dan gembira. Aplaus untuk